Al-latifatu tsalisah utawi iki iku latifah kang kaping 3. Qauluhu dawi Allah Ta'ala, fala udwana illa 'alal zalimin. Enggak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang zalim. Kita beberapa kali agak menyayangkan sambutan orang yang ditokohkan di Jakarta. Biasanya dia berserban berjubah, berpidato di samping Anies Baswedan. Jadi sekedar untuk menghadapi Pilpres itu. Kita akan menghadapi musuh-musuh kita. Kok koyok bahasa ini lo musuh? Kayak perang-perang. Padahal kontestasi untuk milih presiden. Ya pesaing lah, kompetitor lah, al-munafis. Mosok sampai musuh-musuh kita. Ngono yo ngono ning yo ojo ngono. Ngesakno orang awam yang mendengar itu, banyak orang awam yang cekak pemahamannya, pendek sumbunya, gampang terbakar, gampang emosi, mental, enggak sempat berpikir panjang tentang isti'arah, tentang majas. Jadi kalau tokoh membakar dengan bahasa begitu, jadi yang mereka pahami seakan-akan ngajak perang. Nah masuk pilihan presidennya paten-patenan. Ya, kembali ke zaman kuno dulu. Perang Siffin, perang Jamal, podo Islami, pilihan pemimpin itu paten-patenan. Masuk yang dong-dongi kadung jadi dengan cara saling membunuh. Barang jadi tiba punya konsep sunnatullah, air hujan itu masuk ke dalam tanah, masuk ke bumi, tidak bisa dialirkan ke laut, direwangi sampai musuh-musuh. Walah, wong Jawa gampang yes. Menang alhamdulillah, kalah ya rapopo. Ngono yo ngono nanging yo aja ngono. Padha Indonesiane, padha bangsane, padha Islame Mas. Teko lorone yo gak teko patine. Tetep gak patek Jawa yo. Gak duwe rasa Jawa. Qala dawuh sapa al-Imamul Fakhr, fa in qila jika dikatakan lima summiya dzalikal qatlu udwanan ma'annahu haqqun wa shawab. Lima kenapa summiya dinamakan dzalikal qatlu peperangan itu udwanan, udwan sesuatu yang melampaui batas, ma'annahu padahal peperangan itu hakun benar, waswabun ya benar. Ulna maka kita jawab, li'anna dzalika qatla jazaa'ul udwan. Aslinya yang melampaui batas, melanggar aturan, dolim itu orang kafir. Orang kafir menyerang Islam, itu dolim, udwan. Nah, terus ketika yang Islam meladeni membalas, itu juga akhirnya sama-sama disebut udwan, sama-sama disebut zalim, padahal sakjane ora. Nek wong Jawa lebih dari itu, pembalasan lebih kejam dari penganuan, lebih kejam daripada penggaraan. Nah, sapa sing nggarai? Pembalasan lebih kejam dari penggaraan. Apa penggaraan? Qulna kami jawab, li'anna dzalikal qatla jazaa'ul udwan.
perang itu dilakukan sebagai balasan dari kedoliman. Fasahha, maka sah-sah saja itlaqu ismil udwan, penggunaan nama udwan, dolim permusuhan, alaihi bagi peperangan itu. Kaqoli seperti firman Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan kejelekan itu ya kejelekan setimpal. Nyun sewu, sampean moro-moro ngampleng saya. Terus tak wales. Sopo sing elek? Sing ngampleng, sing disi. Saya bales hak saya. Nyari keadilan. Sejatinya yang sayyi'ah itu yang memulai. Saya membalas, itu keadilan, pas, hak. Yang layak disebut sayyi'ah itu sing awali. Sing balas itu adlun hakun. Tapi krono podo-podo, kampleng-kampleng. Akhirnya Quran menyebutnya ini sayyi'ah, balasnya juga sayyi'ah. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Itu hanya bahasa tok. Lafaz sama tapi maknanya beda, sekedar untuk mumasalah. Ada nanti di balaghah kayak begitu. Qala dawuh Sob Az-Zajjaj, Imam Az-Zajjaj, wal Arabu taqul, orang Arab itu berucap, dhalamani fulanun fadhalamtuhu, si fulan berbuat dolim pada saya, maka aku juga mendolimi dia. Apa maksudnya? Aku balas kedolimannya, bukan kok yang balas itu dolim. Wa makaru wa makarallah. Mereka menipu, Allah juga menipu. Masa Allah menipu? Apa maknanya? Allah balas, Allah hukum, Allah beri sanksi tipuan mereka. Tapi bahasanya sama. Wa makaru wa makarallah. Yukhati'una Allah waladhina amanu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Di bahasa-bahasa begitu enggak bisa dimaknai letterlek. Nanti zaman kayak Wahabi semua dipahami letterlek. Allah punya sifat maha menipu. Ini dalilnya wa makaru wa makarallah. Konyol banget teman. Sembarang-barang dimaknai harfiah. Belajar balaghah. Ada mumasalah, terus ada iltifat, ada iktibas, ada jinas, macam-macam mas. Ada mudorobah. Apa maksudnya fulan dolim? Aku balas, aku dolimi dia. Ai jazaituhu bidzulmi. Aku balas dia dengan kezalimannya. Wa jahila fulanun alayya fajahiltu alaih. Si fulan berbuat jahil pada diri saya, maka saya pun juga berbuat jahil padanya. Apa maksudnya? Membalas. Wa alaihi, berdasar makna inilah qaulu syair, ada ucapan seorang penyair. Ala la yajhalan ahadun alaina fanajhala fawqa jahlil jahilina. Ala la yajhalan ahadun alaina fanajhala fawqa jahlil jahilina. Ala la yajhalan ahadun alaina fanajhala fawqa jahlil jahilina. Lagi. Ala la yajhalan ahadun alaina fanajhala fawqa jahlil jahilina. Ala, ingatlah, la yajhalan, jangan sekali-kali berbuat jahil,
ahadun seseorang alaina atas kami. Fanajhala kami pun akan ganti berbuat jahil. Fauqa jahilil jahilina, melebihi di atas jahilnya orang-orang yang jahil. Maksudnya membalas. Al-latifatu rabi'ah, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada. Siapa melakukan pelanggaran batas dolim atas kamu, maka lakukan pelanggaran batas atas dia. Itu tadi maksudnya, balaslah kedolimannya. At-tifa' anin nafsi masyru'. Membela diri itu diperintahkan, disyariatkan. Ojo kok membela diri secara kolektif, secara jama'i. NU diserang, entitas sebagai bangsa NKRI diserang. Demi ukhuwah Islamiyah mas meneng. Ojo melawan mas demi ukhuwah Islamiyah. Kok bodoh amat teman. Diserang singa, lahirmu kau serahkan singa. Mati zaman. Lawan, bela diri itu masyru'. At-tifa' an-nafsi masyru'. Yang aneh itu kadang NU diserang oleh Wahabi macam-macam. Enggak ada yang ngeritik si Wahabi itu kurang ajar, enggak menjaga ukhuwah. Tapi begitu ada 1-2 kader NU melawan mereka, buru-buru dikandani, jaga ukhuwah. Jadi ibarat tinju, lawan ini kon ngamplengi, kene lagi ngene ukhuwah. Ya remek no mas. Kono ngamplengi, kene didalili kon sabar. Kene arep balas kampleng, didalili ukhuwah. Terus piye? Tak terusnya ya mas. Itu yang tadi makna lafadz sama, maknanya beda. Namanya mumasalah atau musyakalah. Wala yu'addu, dan membela diri itu tidak dianggap, tidak dihitung. Tidakkan kedoliman, enggak. Wa innama summiya fil ayati i'tidaan. Sungguh alasan membela diri dinamakan dolim fil ayati di dalam ayat mana fa'tadu alaihi. Itu min babil musyakalah. Itu masuk kategori musyakalah. Dua lafadz sama tapi sebetulnya maknanya beda. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, kau tahu apa yang ada dalam hatiku, tapi aku enggak tahu apa yang dalam hatimu. Oh Allah duwe ati. Rahasia yang di batin kita disebut fi nafsi. Rahasia Allah disebut juga fi nafsik. Tapi jangan pernah berpikir Allah punya hati seperti kamu punya hati, ke atine podo. Kadang Allah loro liver bareng. Ngawur ya. Itu sebutan sama untuk nyocokkan kene nafsi, kuno nafsik, itu aja. Seimbang. Sakjane maknanya tetap beda. Itu loh namanya musyakalah. Ngerti ya? Nah, itu musyakalah. Saya paling repot ketemu Wahabi gak ngerti bala. Allah punya hati, ini dalilnya. Allah punya mata, ini dalilnya. Allah punya bibir, ini dalilnya. Kaki Allah mangkulung neng neraka sampai bunyi kot-kot, ini dalilnya. Wes Allah sakit, ini dalilnya. Ono kalimat Allah sakit dalam hadits qudsi. Ya bani Adam ana marid falam ta'udni. Bukhari. Wahai anak Adam, aku iki loro. Lapa sampean gak jengguk saya?
Ya bena Adam, ana jae. Wahai anak Adam, aku keluwen. Ngeleh luwe. Lesu. Kayak bahasa Inggrisnya kencot. Ano, nyong-nyongan ngono ngarani kencot. Allah kencot, ngawur ae. Itu bahasa sangat majas. Enggak bisa dipahami harfiah. Wahia musyakalah itu adalah al-ittifaqu fil lafzi, cocok sama dalam lafaz, ma'al ikhtilaf fil makna, padahal beda dalam hal maknanya. Kayak ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahru. Di depan ada lafaz syahru, syahr. Di belakang ada lafaz syahr. Maknanya beda. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Apa maknanya syahr? Yo yang 30 hari itu. Syahru Ramadan. Barang siapa di antara kamu menyaksikan syahr, menyaksikan hilal Ramadan, yang depan syahrul Ramadan 30 hari, yang ini syahr maknanya hilal Ramadan, tanggal pertama rembulan. Lafadznya sama-sama syahr, maknanya beda karena konteks. Kalau dimaknai bulan temenan, masuk barang siapa menyaksikan bulan 30 hari. Bagaimana bulan bisa disaksikan? Itu bukan barang, bukan wujud, enggak ono jemblegere. Waktu kok. Waktu itu untuk dilewati, dialami, bukan disaksikan. Syahidah yang bisa disaksikan itu objek, bukan waktu. Nah, kayak begitu. Apa tadi namanya? Musyakalah. Kaqaulil qail, seperti ucapan seorang penyair. Qaluk tarih syai'an nujid lakatabakhahu qul tutbakhu li jubbatan wa qamisa qaluk tarih. Kalau mereka berucap iktarih usulo kon, aja menenge usulo. Neng moro tua mantan anyar meneng ka usul. Ya wis. Kayak bojomu ya ora takon, benine godhokne mie. Arep usul rawani, usulo. Mbok jok mie terus mbak dodek apa ning. Sesekali mbok yo jangan tewel. Kalau mereka berucap iktarih usulokon, syai'an sesuatu, nujid, kami akan benar-benar berbuat sebaik-baiknya, aja tayujidu, laka bagimu, topkau memasaknya, kami akan memasak dengan sebaik-baiknya. Lalu aku katakan, itbahu masaklah, buat aku jubatan jubah, wa komison dan kamis. Kalimatnya disuruh usul masak, maka usulan saya ya masak, itbahu. Padahal yang dimaksud bukan masak jubah, menjahit jubah. Jadi ngucap itbahu nyocoknya dengan permintaan awal topkhohu. Maknanya ya tetap mosok jubah dimasak, jubah ya dijahit. Menjahit jubah. Itu namanya musyakalah. Wal aslu, aslinya fiha ayat itu, faman i'tada alaikum faqabiluhu. Barang siapa berbuat dolim padamu, faqabilu maka imbangi kedolimannya. Wajazuhu balas kedolimannya. Bimisli ma'tata alaikum, seperti dia berbuat dolim padamu. Jadi balasnya itu enggak dolim,
Itu hak untuk mendapat keadilan. Wa babul musyakalah waradat fi ayatun adidah. Konteks tentang musyakalah ini waradat ustumeko fi tentang babul musyakalah apa ayatun ayat-ayat adidatun kang akeh. Kakoli koyok dawuh Allah Ta'ala wa makaru wa makarallah. Masuk Gusti Allah menipu. Mereka menipu, Allah juga menipu. Enggak. Mereka menipu, Allah balas, Allah sanksi atas tipuan mereka. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Ini balasnya bukan sayyi'ah sebetulnya. Fa yaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Orang-orang munafik menghina, ngenyek, melecehkan orang-orang mukmin. Allah pun juga ganti ngenyek, melecehkan, menghina orang-orang munafik. Apa ngono? Enggak. Allah membalas atas perbuatan mereka melecehkan orang mukmin. Al-Latifatul Khamisah Al-Fatihah.